Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 tanaman jagung manis. Kami sedang berada di kelompok tani Amara Jaya dalam rangka mengerjakan proyek turun lapangan manajemen perkebunan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ariful Rujagina Pitupulu dan rekan-rekan saya. Saya Stefania Nasasa Pendaitan. Saya Namina Talia Kakao. Saya Alvin Lagiavani. Saya Rian Octaviano. Dan ada videografer kami juga yang bernama Adi Kurniawan. Jadi, mari ikuti kami dalam rangka kegiatan turun lapangan. Kalau sih petani itu menentukan waktu tanam yang pas untuk tanaman jagung. Kalau untuk waktu tanam yang pas ya kita tergantung cuaca juga ya. Disesuai dengan kondisi cuaca lah. Kalau penanamannya. Mungkin untuk petani selanjutnya, bagaimana sih cara petani itu untuk menentukan kebutuhan bahan, benih, pupuk, sama apa sebagainya? Ada perhitungan pastinya. Ya pasti ada perhitungan. Misalnya kan kalau lahan itu kan misalnya kalau diperkirakan 1 hektar berapa pupuknya jagung kan gitu, pupuknya semuanya kita perhitungkan dulu sebelum kita menanam. Berarti untuk perhitungannya itu kira-kiranya hektar ya, Bu? Ya, kalau di sini kan rata-rata hektaran, orang kan ada yang 1 hektar sekian berapa bungkus bibitnya, berapa karung pupuknya kayak diperkirakan. Yang selanjutnya, Bu, untuk perencanaan anggaran. Karena dalam membudidayakan tanaman jagung, gimana sih cara menyusun rencana anggarannya sampai dari awal persiapan hingga dia panen? Hingga panen. Ya tentu kita seperti yang dari awal tadi, kita kan hitungkan dulu berapa biaya. Pertama kita baca. Kan kita sebelum nanam kita baca dulu lahan ya, buka lahan, baca. Habis itu sebelumnya baca itu kita tentu babat dulu lahannya. Habis babat, habis itu baca, nanti baru kita pupuk kandang sama pupuk pabrik, baru tanamannya. Ya, kalau anggarannya ya tergantung luas lahan. Nah, Bu. Untuk selanjutnya pertanyaan tentang manajemen tenaga kerja, Bu. Untuk mengelola satu lahan ini, Bu, itu menggunakan petani harian lepas atau dia tenaga kerja tetap? kalau di sini rata-rata harian tenaga lepas, karena kan ada bos, ada pekerja. Nah, gitu. Jadi kami lepas gitu hariannya. Gitu. Kayak kami ini kan tenaga lepas Cuman untuk gajinya per hari. per hari. Selanjutnya itu, Bu, gimana sih cara mengatur jumlah tenaga kerjanya, Bu, saat musim tanam maupun panen? Ada misalnya untuk tanam beda. berapa orang gitu, Bu? Ya, ya kalau tanam itu kan tergantung luas lahan berapa. Kalau sebelum panen kita butuh tenaga yang banyak. Tipnya lagi, musimnya nanti ke karung lagi ya kan, sortirnya lagi itu butuh tenaga juga. Tapi biasanya kalau kami di sini kalau pas panen itu ngambil dari kawan-kawan lah tenaganya. Kerja sama, nanti kawan itu panen kita ke sana lagi. Jadi kalau untuk pekerja ini sendiri ada komunikasi? Ada kelompok tokan, kelompok taninya ada. Di sini Amara Jaya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, untuk tenaga kerjanya gimana sih cara meningkatkan efisiensi kerja? Kalau kayak kami pekerja tentu instruksi dari bos ya. Misalnya hari jadwalnya ngapain, besok jadwalnya ngapain. Jadi ya kayak gitulah cara kerja kami. Kalau untuk meningkatkannya seperti itu aja. Mungkin lebih banyak menerima arahan aja. Ya, karena kami pekerja. Jadi kalau instruksi bos misalnya nih hari kita nyemprot hama, kita nyemprot. Misalnya hari ini kita ngocor, ya kita ngocor. Tunggu instruksi dari atas. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, untuk menanam jagung kemarin itu menggunakan sistem apa, Bu? Misalnya contoh tanam langsung atau pakai tugal atau pakai mesin? Ya kita tanam langsung. Ya pertama ya ditunggal dulu dibuat lubang, baru kita tanam. Manual lah.
Kalau untuk pemberian pupuknya itu Bu, apakah dia secara berimbang bagaimana? Biasa. Secara berimbang. Jadi pupuk kimia, organik, Ya. dilakukan secara berimbang. Ada perbandingan berapa lah. Nah, kemudian Bu, untuk apanya Bu, pengendalian gulma, hama dan penyakitnya Bu, ada Ya, itu menggunakan kimia atau ada organik juga Bu? organik ada juga, kimia juga ada. Oh, berarti Tetap. dua dipakai. Ya. Kemudian tentang manajemen biaya dan input Bu. Jadi untuk setiap biaya produksi dari awal tanam sampai panen, orang Ibu ada melakukan perhitungan nggak? Kalau kami kan sistemnya harian lepas, jadi kami tahunya gaji kami aja. Kalau dari modal apanya tuh tentu yang punya lahan lah ya, yang punya modal pokok di sini. Kalau kami cuma sekedar harian lepas, jadi modal dari awal sampai panen itu kami tidak tahu. Kami cuma tahunya upah kami, upah kami harian kami. Kalau untuk pemanenan sendiri Bu, itu menggunakan alat apa? Atau manual kita. Berarti pasca panennya juga di pengupasan manual Iya. juga Ibu. Untuk pengeringan juga dijemur. Ya, ini jagung pipil ya berarti ya. Enggak, jagung manis ya. Oh, jagung manis enggak. Jagung manis nggak dikupas. Kalau kita cuma dikupas aja kan. Kalau jagung pipil baru kita butuh proses. Nah, gitu. Berarti untuk jagung manis sendiri itu paling dipanen, itu dibersihkan. Nah, dibersihkan nanti masuk karung kita susun. Dah, itu udah kita pakai karung gitulah. Kemudian Bu, untuk penjualannya Bu, kira-kira jagung manis itu cuma Saya udah ada topik. nampung. Berarti nggak langsung ke pasar gitu. Enggak, ada nanti toke yang menjemput ke lahan. Toke itu Kalau untuk harga jualnya sendiri itu mengikuti harga pasar atau kalau di ladang tentu beda dengan harga pasar. Kalau kita kan toke yang ambil langsung tentu beda lagi ada di bawah rata, di bawah rata. Tidak sama. berarti untuk kayak pemasaran menggunakan media sosial orang Ibu nggak ada? Enggak ada. Memang nggak ada langsung toke yang mengambil. Dari kayak gitu jagung misalnya itu langsung dibokin yang bilang. Mungkin untuk ini Bu, terakhir, kira-kira resiko apa sih Bu yang paling sering terjadi pada tanaman jagung? Mau itu hama, gulma atau Terutama hama lah ya. hama mungkin ulat. Jagung. Yang paling kuat ya itu aja ulat itu. Yang kan lagi jagung manis ya. Paling kuat itu rentan ulat. Berarti itu yang paling resiko. Ya. Oh ini Bu, terakhir bagaimana sih mengatasi resiko pemasaran kayak misalnya mungkin dalam minggu ini harga si jagung ini rendah. Nah, mungkin jawaban dari Ibu gimana cara mengatasi resiko harga yang Kalau menurut ibu ya kalau memang harga pasarannya lagi rendah tentu di lahan lebih rendah lagi. Kan? Iya. Itu kita ngikuti harga jual di luar kan. Jadi berarti nggak ada kayak memang ikut apa adanya aja ya gitu. mengikuti pasaran di luar gitu. Cuman kan kalau toke biasanya selama ini ya kalau biasanya kalau jagung itu standar lah harganya. Nanti Aneh turun pun nggak jomblang kali turun. ya kayak kita peladang ini ada untung ada rugi. Itu sih Bu untuk pertanyaannya. Jadi ya, saya cuma Bu. Maaf ganggu ya Bu Nggak ya. apa-apa ya.